menurut Pak Anjar ini kekuatannya apa Pak? Sehingga Pak Anjar percaya diri untuk saya ini. Ya saya pikir kekuatan yang saya yakini potensi cukup besar gitu. Ya katakanlah UMKM gitu ya. Kita punya UMKM di Kepri ini saya kira jumlahnya tidak sedikit dan dulu juga memberikan kontribusi yang besar. Maka kita mesti dorong itu karena itu sektor real yang memang bisa menjamin perputaran ekonomi. Saat-saat seperti ini kan kita tahu daya beli masyarakat jauh merosot ke bawah. Maka UMKM mesti menjadi penyelamat itu. Nah di sisi lain kita harus berani melakukan terobosan-terobosan extraordinary untuk mengundang investasi ke depan. Nah selain kita tentu berkomitmen bersama pemerintah pusat menyelesaikan COVID ini, mudah-mudahan segera selesai. Kita mesti berani menyiapkan kawasan-kawasan ekonomi baru yang secara khusus seperti yang disampaikan oleh Kadit, kawasan-kawasan investasi murah. Apa sih kawasan-kawasan investasi murah itu? Saya kira kawasan-kawasan yang dengan keberanian kita memberikan relaksasi khusus. Kan anehnya sekarang hanya pemerintah pusat yang bicara relaksasi, yang bicara investasi begini begitu, tapi daerah kan masih diam aja nih. Lalu apa yang daerah berikan untuk menyambut kebijakan-kebijakan extraordinary yang dilakukan oleh pusat? Maka daerah boleh memberikan relaksasi. Pertama, layanan birokrasi yang pasti, yang efektif, efisien itu harus kita siapkan. Yang kedua, sejauh itu kewenangan daerah, kita boleh kok memberikan tax holiday, menggratiskan IMB, menurunkan tarif-tarif yang selama ini menyulitkan bagi para investor. Kita mempelajari mungkin aspek-aspek lain seperti perbedaan tingkat harga barang-barang pendukung untuk investasi di daerah kita dibandingkan di Banyuwangi, dibandingkan di DKI. Kita mesti pelajari itu. Nah kalau itu berani kita lakukan, pemerintah pusat juga memberikan relaksasi itu, kita tinggal memasarkan investasi kita keluar. Jadi pasca COVID ini kita mesti rebut itu. Kita kan kemarin dengar itu, karena trade war atau perang dagang Cina dan Amerika itu, kan 150 investasi Amerika di Cina itu akan ditarik. Kita harus bawa itu ke Indonesia, khususnya ke Kepri, ke Batam. Kalau nggak bisa manfaatin. Privilege Hong Kong juga akan segera dicabut oleh Amerika. Sebentar lagi tentu mereka akan merelokasi investasinya. Mari kita sama-sama jadikan Batam ini Hong Kong barunya Indonesia. Gitu, jangan sampai mereka ke Vietnam, ke Kamboja, kemana-mana. Sayang itu. Rencananya ke depan, infrastruktur seperti apa yang akan Bapak rencanakan di Kepri? Semua infrastruktur untuk mendorong investasi mesti kita bangun. Apakah itu jalan, apakah itu dukungan memudahkan mereka untuk memperoleh material, dukungan aksesibilitas yang lain. Maka saya setiap rapat dengar pendapat dengan Menteri PU, saya dorong terus itu jembatan Batam Bintan itu. Salah satu alasan saya katakan 1 tahun hari ini hampir 3 juta turis ke Kepri, turis asing. Tapi length of stay-nya sangat singkat. 2 hari, 3 hari mereka pulang. Mereka datang ke Bintan, pulang lagi. Yang dari Singapura ke Batam pulang lagi. Jarang mereka memperpanjang masa tinggalnya dari Singapura Bintan ke Batam karena aksesnya tak tersedia cepat. Harus naik turun kapal, ini itu kendaraan. Kalau ada jembatan, saya kira yang dari Singapura ke Bintan bisa nyebrang ke Batam. Begitu yang dari Batam balik lagi ke Bintan. Jadi memang kalau kita bicara infrastruktur, itu yang selalu dipersoalkan oleh investor. Maka di Bintan itu saya benahi dulu semua jalan-jalan, aksesibilitas ekonomi saya dorong. Walaupun mungkin performanya belum cantik apa yang kita harapkan karena saya juga ngejar pemerataan gitu saat itu. Tapi saya pikir kita selalu mendapat positive point lah dari para investor ketika mereka mau menanamkan investasi di Bintan, karena walaupun sederhana infrastruktur tersedia dengan baik gitu. Pak Ansar tetap akan dorong itu ya. Oh, itu jadi prioritas karena saya pikir itu jadi generating faktor ekonomi kita.